Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya, Ibu Lince Seipati Ratu, anggota PKLU Jemaat GPIB Maranatha, Surabaya. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum membaca Alkitab dan merenung dari SBU, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa malam hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami, kaum lanjut usia GPIB. Dalam persekutuan saat ini, kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepada-Mu, bahkan juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Roma 14 ayat 1 sampai 4, demikian firman-Nya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatannya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Setiap orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimimu orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba yang orang lain? Entahlah ia berdiri, entahlah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan malam ini dari Roma 14 ayat 1 sampai 4 dengan tema bangun dan jaga kesatuan. Dengan ayat emas yang diambil dan dari ayat terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nasihat Paulus kepada jemaat di Roma berkaitan dengan masalah relasi antara golongan yang kuat dengan golongan lemah. Golongan lemah adalah orang yang imannya tidak menjadi sumber kekuatan
sebab ia tidak berani melakukan dan menerima konsekuensinya. Mereka terikat pada berbagai larangan dan pantangan, termasuk pantangan makan daging dan minum anggur. Mungkin golongan ini masih terikat dengan hukum Taurat dan pemeliharaan hari Sabat. Mereka masih berada dalam kebimbangan terhadap hanya keselamatan Allah di dalam Yesus. Paulus mengimbau golongan yang kuat agar menerima anggota-anggota yang lemah ke dalam persekutuan mereka. Golongan kuat adalah mereka yang berani bersikap konsekuen dan mengamalkan imannya. Mereka tidak mengindahkan sebagai pantangan dan larangan serta cenderung menghina golongan lemah. Sebagai pengecut terhadap golongan lemah, sikap menerima perlu dibangun. Menerima di sini berarti menerima dalam persekutuan. Hal ini dinasihatkan Paulus sebab konsenderungan golongan yang kuat merasa diri pada level lebih tinggi dari yang lemah. Karenanya perlu dibangun sikap mengakui, menghormati, dan ramah terhadap satu sama lain. Selain menerima, dibangun juga kebiasaan tidak mempercakapkan pendapat mereka di sini. Paulus mengutamakan kesatuan dan persekutuan umat Tuhan, tidak bercabik-cabik oleh pertikaian yang rusak kehidupan beriman. Yang dikecam Paulus bukan soal makan dan minum, melainkan sikap yang kurang baik di antara kedua golongan tersebut. Sikap yang perlu dibangun adalah tidak saling menghakimi sesama anggota jemaat, sebab yang berwenang menghakimi hanya Tuhan. Mari bangun kesatuan jemaat dengan belajar menjadi pribadi yang rendah hati, tidak merasa benar sendiri, tidak mempercakapkan kekurangan orang lain, dan tidak suka menghakimi, supaya tercinta damai sejahtera dalam hidup persekutuan. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami yang malam ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi Pelkat PKLU GPIB di mana saja berada. Tuhan beri semangat dan kreativitas untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dari Dewan Pelkat PKLU GPIB. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman dan percaya seluruh anggota PKLU dimanapun berada, dan berikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan Pelkat PKLU GPIB, serta tetap dalam lindungan-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia, mampukanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepimpinannya dengan hati yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa sudah mengikuti acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.